Dan yang kedua, ini membuat nyaman jamaah yang tanazul karena mereka bisa tidur nyenyak di hotel. Makannya, pertanyaan Bu Seli tadi itu, makannya, konsumsinya ditanggung jawabi oleh syarikah. Karena ini sudah bagian dari program pemerintah Saudi. Tapi jangan terus dianggap program pemerintah Saudi bahwa jamaah yang akan kembali ke Mina melontar, mabit itu sudah sepaham dengan kita. Tidak, kalau Saudi itu sepertinya sepaham dengan Turki. Jadi tidak ada lagi kembali. Jadi lontar dan mabit itu mereka hukumnya tidak sama dengan kita. Kita harus kembali lagi ke area Mina sore hari, bermalam di situ. Itu yang diminta oleh Pak Ansori itu, supaya kita koordinasi Pak Dirjen, supaya klakson knalpot yang memekakkan telinga itu dikurangilah gitu bagi jamaah kita yang tanazul itu. Ada yang tertinggal Pak Dirjen, kemungkinan di antara para anggota masih butuh penjelasan yang dimaksudkan dengan murur tanazul, supaya nanti jangan salah tanggap di mana posisinya, sehingga nanti para anggota ini sebetulnya posisi jamaah itu yang murur itu di mana, yang tanazul itu di mana. Dari berbagai pertanyaan tadi sepertinya masih ada yang berada di awang-awang gitu. Silakan dulu Pak Dirjen. Ya, yang pertama mungkin bisa ditampilkan ya paparan. Jadi poinnya, murur itu upaya kita agar proses evakuasi jamaah dari Arafah ke Mina itu bisa lebih cepat, tanpa harus turun dulu di Musdalifah. Karena kejadian 2023 kita lihat betul bagaimana ada ribuan, ya bukan ratusan Pak, ribuan kursi roda ada di tengah itu. Ketika digeser, kursi roda tidak bisa didorong juga, harus digotong, dipegang. Jadi evakuasinya agak lambat. Nah karena itu, karena ini intinya di pergerakan manusia, pergerakan dari jamaah dari Arafah ke titik amannya di Mina, itu kita akselerasi melalui murur. Gitu ya. Jadi dari Arafah naik bis lewat Musdalifah tapi tidak turun, tembus ke Mina, barulah jamaah turun di situ. Nah konsep untuk orang itu jumlahnya 51 ribuan. Nah sementara untuk konsep tanazul itu adalah meneruskan, ya, memperluas fungsi murur itu. Ya kita alokasikan 37.000 bagi jamaah yang juga dari Arafah menuju Musdalifah lewat ke Mina, kemudian mereka bisa melakukan jumroh, ya, jumroh di Jamarat, tetapi tidak pulang lagi ke tenda, ya, karena lebih jauh ke tendanya, tapi kita sediakan ke hotel terdekat di situ. Nah ini nampaknya sudah menjadi program dari Kerajaan Saudi, jadi bukan lagi sekedar usulan kita, tapi sudah menjadi programnya mereka Pak. Nah karena itu kita memastikan pergerakan ini saja yang nanti kita akan jaga agar secara schedule-nya bisa betul-betul ketat. Mungkin itu Pak Ketua. Melalui pimpinan dikit aja. Itu tadi udah program Saudi, bukan lagi usulan kita gitu ya. Tapi itu nanti jangan ada lagi polisi-polisi yang mengusir-ngusir itu. Kalau malah mau ngelontar itu mereka di sana itu polisi itu ya Allah ya diusirin gitu. Yang tanazul itu diusirin. Itu mohon mungkin koordinasi dengan polisian gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, saya ingin menyampaikan ke kita, 2 hari lalu pimpinan dan ada Kapoksi melihat simulasi perjalanan murur dan tanazul. Murur yang dimaksudkan itu mengurai jamaah yang berpotensi tidak bisa bergerak dari Musdalifah menuju Mina karena kendaraannya tidak ada.
Maka karena itu 51.000 jamaah tidak turun dari bus. Hanya mabit di dalam bus, kemudian bergeser menuju Mina, 51.000 jamaah. Sampai di Mina, mereka memasuki tenda yang tidak masuk program tanazul. Yang tanazul 37.600 akan langsung melontar di Jamarot. Selesai melontar, mereka langsung ke hotel-hotel. Kenapa kita butuh tanazul? Karena 221.000 atau 203.000 jamaah berada di tenda Mina, dihitung hanya 800 cm atau 0,8 saja ruang yang tersedia per orang. Jadi harus kita keluarkan sebesar 37.000 supaya ada ruang yang bisa memadai. Dan yang kedua, ini membuat nyaman jamaah yang tanazul karena mereka bisa tidur nyenyak di hotel. Makannya, pertanyaan Bu Seli tadi itu, makannya, konsumsinya ditanggung jawabi oleh syarikah. Karena ini sudah bagian dari program pemerintah Saudi. Tapi jangan terus dianggap program pemerintah Saudi bahwa jamaah yang akan kembali ke Mina melontar, mabit itu sudah sepaham dengan kita. Tidak, kalau Saudi itu sepertinya sepaham dengan Turki. Jadi tidak ada lagi kembali. Jadi lontar dan mabit itu mereka hukumnya tidak sama dengan kita. Kita harus kembali lagi ke area Mina sore hari, bermalam di situ. Itu yang diminta oleh Pak Ansori itu, supaya kita koordinasi Pak Dirjen, supaya klakson knalpot yang memekakkan telinga itu dikurangilah gitu bagi jamaah kita yang tanazul itu. Pada prinsipnya sebetulnya jamaah kita sudah banyak yang melakukan sejak dari dulu, yang mandiri per KBIHU tadi itu sudah melakukan sebetulnya, dan mereka mahir membawa jamaah berada di seputar area Jamarot. Andaikan ini tidak kondusif di area Jamarot ini, tidak apa-apa kembali sebentar di tenda Mina sampai dianggap mereka cukup mabit, kembali lagi melontar, kembali ke hotel. Saya kira ini nanti disimulasi terus Pak Dirjen, supaya program tanazul kita ini tidak tumpang tindih dan ada manfaatnya. Kalau ini kita bisa lakukan, tahun depan bisa kita perbesar, bisa menjadi 51.000 itu murur dan tanazul. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, ya mungkin saja kita bisa nambah kuota. Kami kira ini penjelasan kita dalam persiapan yang kita dapatkan dari mitra, terutama dari Dirjen PHU. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Herlaina Official. Kalau